Baik, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kalkulus. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentunya terkait dengan limit fungsi dan kekontinuan fungsi. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas masalah kekontinuan fungsi. Jadi nanti kita satu pertemuan full kita akan berbicara tentang fungsi yang dikatakan kontinu itu adalah seperti apa. Nah, kalau kita berangkat dari definisi terkait dengan fungsi yang dikatakan kontinu. Jadi sebenarnya di sini ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah fungsi apabila ingin dikatakan sebagai fungsi yang kontinu di suatu titik, misalkan di X sama dengan A. Ketiga syarat itu yang pertama adalah nilai fungsi di titik A-nya itu ada nilainya. Dan yang kedua adalah nilai limit fungsi f(x) di x menuju A juga ada nilainya. Dan yang terakhir nilai limitnya sama dengan nilai fungsi di titik A itu sendiri. Kalau ketiganya terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa si fungsi f(x) itu kontinu di titik A. Gitu ya. Nah, ini kalau kita berangkat dari definisi atau syarat bahwa dikatakan sebuah fungsi f(x) itu adalah kontinu. Itu harus memenuhi tiga syarat yang tadi kita bahas, begitu yang tadi saya jelaskan, yang saya sebutkan. Nah, tentunya di sini ada hal yang menarik. Sebenarnya untuk poin yang kedua ini, ketika kita bicara tentang limit f(x) untuk x menuju A itu dikatakan ada. Minggu kemarin kita sudah membahas bahwa ketika suatu fungsi nilai limit di x menuju A itu ada, itu terjadi ketika apa? Ketika limit x menuju A dari kiri itu sama dengan limit x menuju A dari kanan. Fx itu sendiri. Jadi ini yang kedua itu kita harus membuktikan nih limit kiri dan limit kanannya itu adalah sama. Kalau sama maka poin kedua ini adalah ada gitu, terbukti gitu loh. Nah, saya akan bicara lagi nih kalau kita bicara tentang kekontinuan itu saya buat ilustrasi seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman ya ketika saya memberikan ilustrasi terkait dengan kekontinuan. Misalkan, anggap saja ada kota A dan kota B. Misalkan saya ingin mengecek nih, apakah kota A dan kota B ini terkoneksi atau tidak. Misalkan begitu ya. Nah, kita akan mengecek nih kota A dan kota B ini terkoneksi atau tidak. Maka yang pertama, misalkan ini jalurnya itu ada ke sini. Kalau lihat peta itu ke sini, misalkan begitu ya. Kita akan ngecek misalkan di lokasi di sini, misalkan di C, misalkan di titik C ini, kita harus ngecek nih, apakah betul betul ada nggak lokasi si C ini, misalkan di sini tuh ada jembatan ternyata jembatan. Nah di C ini ada jembatan. Nah kita akan membuktikan, kita akan mencari tahu apakah nanti si misalkan jalurnya itu dikatakan fx, apakah nanti fc-nya itu ada. Nah kita akan cek. Ternyata memang kalau melihat dari peta di sini ada jembatan, oh berarti misalkan ada, oke lah gitu ya. Poin pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, kita juga harus ngecek nih jalur dari A ke B, kemudian dari B ke A itu terkoneksi tidak di C gitu, terhubung tidak, misalkan begitu. Maka kan agar mempercepat pengecekan itu orang dari A itu berangkat ke titik C ini dan dari B juga berangkat ke titik C. Jadi dicek nih dari kiri jembatan C dicek, dari kanan juga dicek. Ternyata ketika misalkan bertemu di jembatan dan si orang pertama yang ini berjalan, yang orang kedua juga berjalan bertemu di jembatan ini, misalkan jembatan di lokasi C, maka ternyata betul terbukti bahwa dari A ke B ini terkoneksi. Gitu loh. Nah, terkoneksi. Tadi
si jembatannya ada ternyata di apa namanya di peta ataupun di informasi yang sudah didapatkan, kemudian terkoneksi antara A dan B juga terkoneksi dari kiri, baik dari kota A menuju ke C ataupun dari B menuju apa lokasi C, maka ternyata terkoneksi, maka ini dikatakan kontinu. Jadi dari A ke B ini teh kontinu gitu loh. Kalau ini permisalan dari saya untuk mempermudah teman-teman memahami apa itu kontinuan fungsi. Nah, ini mirip seperti itu. Jadi dari A ke B ini ternyata terkoneksi gitu. Jadi continue dari A ke B ini ternyata apa namanya tidak ada problem sama sekali gitu loh. Nah, bagaimana kalau misalkan si jembatannya itu ternyata setelah dicek itu ada jembatannya ada, tetapi ternyata jembatannya itu putus misalkan. Setelah dicek dari A ke C itu dari kiri, kemudian dari kanan juga dicek, ternyata terputus. Nah, berarti dari A ke B ini tidak terkoneksi dengan bagus, sehingga bisa kita katakan bahwa A ke B ini adalah tidak kontinu. Kenapa? Karena memang si jembatannya itu roboh misalkan. Jembatannya itu rusak misalkan, tidak bisa kita lewat. Nah, itu kita bisa katakan bahwa suatu fungsi kontinu dengan tidak kontinu, bayangkan seperti itu gitu loh. Ya ini apa namanya perumpamaan mudahnya saja. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini perumpamaan, silahkan kalau misalkan teman-teman lebih paham dengan perumpamaan tadi saya sampaikan, itu boleh dipakai. Tetapi kalau tidak, berarti tetap konsep ini. Nah, tapi tidak jauh beda ya tadi yang saya ilustrasikan dengan syarat-syarat bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu di titik X sama dengan A ketika FA-nya ada, limit X mendekati A untuk Fx juga ada. Yang ketiga adalah nilai poin pertama dan kedua itu adalah harus sama. Jadi ini syarat penting harus sama. Syarat wajib ya, dia harus sama nilai di poin pertama dengan kedua itu harus sama. Kalau beda berarti tidak kontinu gitu ya. Nah, contoh kalau kita lihat dalam grafik misalkan seperti ini, jika paling kurang 100 syarat di atas tidak terpenuhi, maka F dikatakan tidak kontinu di A. Contoh misalkan di sini. Ini satu syarat tidak terpenuhi, misalkan di titik A itu bolong di sini, nggak ada nilainya. Maka ya sudah, berarti ini tidak kontinu di titik A. Kan ini bolong, berarti dia tidak kontinu. Gitu. Padahal limit kiri kalau kita dari kiri dari kanan itu ada nilainya, tetapi untuk FA-nya itu ternyata bolong, tidak ada. Misalkan nilainya ketika di titik A itu ada di sini. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi harus dipenuhi limit kiri kanannya ada, FA-nya juga harus ada. Nah, kasus pertama ini ternyata FA-nya yang nggak ada, sedangkan nilai limit kiri dan kanannya itu ada. Gitu ya. Maka ini tidak kontinu. Gitu. Oke, next kita lihat perumpamaan nomor 2. Nah, ini juga sama nih kalau teman-teman lihat. Nilai di A itu ada nilainya di sini nih. FA-nya itu ada. Tapi limit X menuju A dari kiri atau limit X menuju A untuk f ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena limit kirinya itu dari kiri berarti dia L1. Nih limit X mendekati A fx dari kiri itu hasilnya adalah L1. Sedangkan limit X mendekati A dari kanan untuk fx itu adalah L2. Nah yang ini. Dari kanan kan pakai fungsi yang ini. Itu di L2. Sedangkan limit kiri dan limit kanan tidak sama. Kenapa? Karena L1 itu tidak sama dengan L2. Maka karena tidak sama inilah kita katakan bahwa limit fungsinya itu adalah tidak ada. Maka kalau misalkan syarat kedua tidak terpenuhi, dengan demikian kita bisa katakan bahwa untuk apa namanya di titik A ini tidak kontinu. Si fungsi fx tidak kontinu di titik x sama dengan A. Nah, kenapa? Karena fx-nya tidak memiliki limit ketika di x-nya sama dengan A. Gitu ya. Kita lihat ilustrasi yang ketiga. Untuk ilustrasi yang ketiga, bagaimana kalau kita lihat perumpamaan di sini? Limitnya tidak ada nilai limitnya. Di sini ya, nilai limit kiri, limit kanan tidak ada, tapi FA-nya ada, cuma di atas nilainya. Nah, kalau yang seperti ini, tapi nilai fungsinya tidak sama dengan limit fungsi, maka ini tetap kita katakan tidak kontinu. Artinya, tadi kalau ngomongin jembatan,
jembatan tadi di apa namanya di peta ada jembatannya, oke ada terbukti, tapi kan limitnya tuh dari kiri dan kanan tuh harus terkoneksi jembatan, tidak boleh roboh, tidak boleh rusak misalkan. Jadi si jalur itu terhubung, maka itu tidak apa namanya tidak kontinu kalau misalkan tidak terhubung. Bagaimana kalau misalkan apa namanya sebaliknya kasusnya juga sama gitu ya. Jadi harus terpenuhi semuanya. Nah, yang keempat, nah ini kesimpulannya. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa if X itu continue di X sama dengan A, apabila FA-nya ada di sini. Tuh nilainya di sini. FA-nya ada. Limit kiri, limit kanannya juga ada. Nih, garis mulus ini ya sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu nilai limitnya ada di semua titik. Misalkan di sini juga ada. Tapi kalau aja ada yang seperti ini, nah, misalkan ada B, maka limit fx itu tidak continue di x sama dengan b, gitu lah, karena ini bolong, gitu ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya nanti kalau misalkan kita ingin mengatakan bahwa ketak kontinuan itu terhapus menjadi continue untuk fungsi fx di x sama dengan a, maka caranya adalah kita harus menjadikan di titik x itu ada nilainya sama dengan nilai limitnya. Gitu ya. Konsepnya seperti itu. Kita coba lihat contoh deh kalau begitu ya. Periksa apakah fungsi berikut continue di X sama dengan 2. Maka tidak disebutkan, jika tidak maka sebutkan alasannya. Teman-teman perhatikan kalau di limit fx sama dengan 2, kita masukkan aja fx-nya sama dengan 2. Berarti kan langkah pertama itu kita harus cari apa? F2-nya. Gitu ya. Si F2-nya kita cari dulu. Masukkan nih. F2 masukkan berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 kurangi 2. 4 min 4 dibagi 0. 0 per 0 tidak terdefinisi. Berarti nanti ini tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Maka apa? Kalau yang pertama saja untuk FA-nya itu tidak ada gitu ya, maka nggak perlu teman-teman sebenarnya membuktikan yang kedua, yaitu limit X mendekati A untuk fx-nya ada. Ini tidak perlu dibuktikan. Kenapa? Yang pertama ini aja udah tidak terpenuhi, berarti udah jelas yaitu tidak continue di X sama dengan 2. Jadi yang kedua nggak perlu dibuktikan karena nanti dia juga tidak akan continue gitu, seperti itu ya. Udah jelas, salah satu kan syaratnya itu dari 3 itu kalau salah satu saja tidak terpenuhi maka sudah itu kita katakan tidak continue saja. Tapi kalau syarat pertama itu ternyata ada nilainya, maka kita cek limit fungsinya. Oh ternyata ada, maka kita harus apa namanya cek apakah hasilnya sama antara poin pertama dan yang kedua. Kalau sama berarti continue, kalau tidak sama berarti tidak continue. Gitu ya. Baik, kita lihat yang kedua di X sama dengan 2. Berarti kalau X sama dengan 2 kita masukkan saja ke sini ya yang B itu. Berarti nanti untuk Y atau Fx sama dengan 3 itu untuk X-nya sama dengan 2 kan begitu ya. Berarti nanti untuk X sama dengan 2 itu nilainya 3 gitu ya. Sedangkan nanti kita cek limit kiri dan limit kanannya. Limit kirinya itu berarti, nah limit kiri, limit X menuju 2 dari kiri. Gitu. Limit X menuju 2 dari kiri. Itu ada ya dari kiri dengan dari kanan sama. Nah, kalau kita cek nilai limitnya itu ada nilainya yaitu 4. Karena nilai limit kiri kanannya juga sama ya. Kalau misalkan kita masukkan kirinya itu juga dia berarti di yang kurang dari 2 berarti kita nanti mau tidak mau kita gunakan fungsi yang atas. Atau kita langsung saja faktorkan, kan kemarin kita untuk menentukan suatu limit itu kan kalau 0 per 0 kita bisa memfaktorkan salah satunya gitu. Maka ini kan x kuadrat min 4 bisa difaktorkan, tinggal dicoret saja, tinggal limit x plus 2 saja untuk x mendekati 2. Tinggal masukkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, sekarang nilai limitnya 4 itu kan tidak sama dengan 3 gitu loh. Maka ini tidak continue gitu. Ini yang B juga tidak continue. Sedangkan untuk yang C kita akan lihat berarti ketika F2 ya, saya coba gunakan yang biru di sini. Kalau misalkan untuk F
2 berarti kita pakainya yang ini yang pakai sama dengan ya, fungsinya adalah yang X kuadrat min 1. Berarti 2 kuadrat min 1 sama dengan 4 min 1 yaitu 3. Nah ini F2-nya adalah 3. Berarti kita tinggal cek limit kirinya. Limit X mendekati dari kiri, 2 dari kiri berarti pakainya yang atas ya. X plus 1 nilainya. Tinggal masukin 2 tambah 1 sama dengan 3. Limit X mendekati 2 dari kanan berarti pakainya yang X kuadrat min 1. Karena yang lebih dari 2 yang dari kanan itu. Berarti nanti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti limit X mendekati 2 untuk f X-nya nilainya adalah 3. Karena limit kiri dan kanannya adalah sama. Nah sekarang kita yang ketiga, langkah ketiga. Nilai F2 sama dengan nilai limit X mendekati 2 yaitu sama-sama 3 sehingga yang ini adalah kontinu gitu ya. Kita lihat seperti ini. Jadi dia kontinu di X sama dengan 2. Baik, itu teman-teman. Nah, kita akan coba lihat deh latihannya ya. Saya ambil beberapa latihan tapi yang tadi sudah saya coba akan buktikan untuk yang nomor A. Katanya gini ya, yang nomor 3. Kita coba yang nomor 3 ya. Tentukan A dan B agar fungsi ini itu kontinu di semua titik. Ini disebutkan di semua titik loh. Berarti kita tinggal cek saja ya. Kalau misalkan karena kita perlu A dan B, kita ambil saja untuk di X sama dengan 1 misalkan. Gitu ya. Untuk X sama dengan 1 kita akan cek. Jadi nanti untuk F1 berarti kita ambil F1 itu pakai yang mana? Yang sama dengan 1 berarti yang ini. Nah berarti nilainya adalah A kali 1 ditambah B. Berarti nilainya adalah A plus B. Ini untuk F1-nya adalah A plus B. Kita simpan dulu. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kita cari ini untuk kasus yang pertama ya. Untuk kasus kedua, ini juga harus terpenuhi karena disebutkan dia kontinu. Ini udah dijamin kontinu ya, berarti ini ada nih. Ada nilainya adalah A plus B. Yang kedua berarti limit X mendekati 1 dari kiri untuk Fx, kita akan buktikan harus sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan dari fungsi Fx itu sendiri. Untuk yang kiri, berarti yang kiri itu berarti yang kurang dari 1, pakainya yang bawah kan yang ini ya. Berarti nanti AX plus B itu sama dengan, kalau yang kanan yang mana? Yang lebih dari 1 berarti sama dengan 1 saja konstanta. Ya sudah, berarti kalau yang ini tinggal masukkan A kali 1 ditambah B, itu nilainya adalah 1. Itu berarti nanti A ditambah B itu nilainya adalah 1. Begitu. Jadi nanti A plus B-nya adalah 1. Nah sekarang kita akan cek katanya bahwa karena limit kiri dan limit kanannya itu adalah sama gitu ya, nilai limit kiri dan limit kanannya itu adalah sama, berarti nanti untuk limit X mendekati 1 itu untuk Fx ini adalah ada nilainya berapa ya, nilainya adalah 1 gitu ya, betul nggak? Nilainya 1 kan, ini nilai fungsinya sudah jelas dia itu adalah 1. Begitu. Oke, seperti itu ya kalau misalkan kita lihat. Nah yang ketiga berarti nanti untuk F1 itu harus sama dengan limit X mendekati 1 dari Fx. Berarti nanti A plus B itu nilainya adalah 1. Nah ini untuk yang pertama jawabannya seperti ini. Begitu. Tapi nilai A dan B-nya kalau kita cari belum dapat ya. Gitu kan, kita harusnya bisa mengeliminasi ya di antara nilai A dan B-nya itu kita dapatkan begitu. Nah kalau seperti ini karena ini di semua titik A plus B-nya belum dapat, AB-nya kita coba cek yang dari 0. Nah untuk yang 0 sepertinya kita akan mendapatkan ini untuk yang kasus pertama. Kita dapatkan A plus B sama dengan 1. Berarti kita cari yang sekarang untuk X-nya dari 0 ya. Untuk dari 0 kita akan coba cek sebentar ya. Saya akan tambahkan. Oke, udah nggak apa-apa pakai yang merah saja ya, kita coba. Sekarang untuk F yang pertama kita buktikan F0
berarti harus ada katanya. Kalau F0 pakainya dalam min 1 ya. Sama dengan min 1 gitu. Karena 0 itu ada di, selama dengan 0 itu ada di Y sama dengan min 1. Jadi berapapun nilainya pasti min 1. Oke, sudah. Sekarang kita lihat yang kedua. Limit kiri dan limit kanannya. Berarti limit X mendekati 0 dari kiri untuk Fx itu harus sama dengan limit X mendekati dari 0 dari kanan untuk Fx. Berarti kita tinggal masukkan di sini. Limit dari kiri berarti kurang dari 0 kan? Adalah min 1 nilainya. Min 1 sama dengan limit kanannya berapa? Limit kanannya berarti yang lebih dari 0. Berarti pakai AX plus B. AX plus B. X-nya menuju 0. Tinggal masukkan. Berarti dari sini kita dapatkan min 1 sama dengan 0 kali A. X-nya ganti dengan 0 ya. A kali 0, 0 ditambah B berarti tinggal B. Jadi nilai B-nya berapa? Min 1. Nah dari sini kan apa namanya, kita sudah ada jaminan ya teman-teman, ini itu continue di semua titik, mau di X sama dengan 0, di X sama dengan 1, dia continue. Berarti nanti nilai dari ini itu akan sama dengan nilai limitnya, berarti min 1 akan sama dengan min B. Gitu. Sama dengan apa namanya, AX plus B itu sendiri gitu, karena nilai limitnya adalah sama. Nilai B-nya min 1, ya udah kita substitusikan ke sini. Berarti nanti kan tadi A plus B-nya adalah 1, A ditambah B-nya min 1 sama dengan 1, maka A-nya adalah 1 ditambah 1. Jadi A-nya adalah 2. Maka di sini tentukan nilai A-nya. A-nya 2, B-nya adalah 1. Min 1 ya. Oke gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kalau misalkan disebutkan, karena ini sudah dijamin bahwa dia itu adalah kontinu di semua titik. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang pertama, ini teman-teman tinggal diselidiki saja. Kontinuan di X sama dengan 1, berarti ini mah tidak ada jaminan bahwa dia itu kontinu. Berarti teman-teman tugasnya harus menyelidiki, memastikan dia kontinu atau tidak. Gitu. Berarti syarat pertama cari di F1 min 1-nya ada. Kemudian limit kiri limit kanan untuk X mendekati min 1-nya itu harus juga ada. Dan nilainya harus sama. Kalau sama berarti continue, kalau tidak berarti tidak continue. Nomor 2 juga sama, ini tidak ada jaminan bahwa di X sama dengan 1 itu adalah continue. Teman-teman tugasnya adalah menyelidikinya. Contohnya bagaimana? Seperti yang soal sebelumnya yang sudah tadi saya jelaskan. Untuk yang nomor 4 juga sama ya, ini mirip dengan nomor 3. Jadi teman-teman nanti cek nanti karena ini dikatakan continue di R bilangan real, berarti di semua nilai X boleh gitu ya, X berapapun tinggal teman-teman ambil saja nilai X di 2 dan di 1 begitu ya. Berarti itu kemudian ini juga katanya tentukan nomor 5 juga sama, dia continue di X sama dengan 2. Baik, itu nanti teman-teman coba dilatih untuk 4 soal yang belum kita bahas. Nanti kita kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan. Ada yang kesulitan boleh nanti kita kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan, nanti saya akan buat pembahasannya. Kalau misalkan teman-teman perlu ada pembahasan, nanti saya akan publish juga. Gitu. Baik, terima kasih. Sementara itu dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu dan pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.